Saya mendapatkan ini dengan Pak Martin ketika kami di sela-sela training itu tadi ya. Dan teman sekalian, ternyata usut punya usut. Teknik review yang saya dengan Pak Martin pelajari itu ternyata ada dasarnya, ada sejarahnya sendiri dan ada pionirnya. Jadi sah banget kalau saya tidak mengambil kredit, nggak boleh. Ini bukan bikinan saya dengan Pak Martin, ya. Ini adalah istilahnya ini adalah babynya seorang jenius yang sekarang masih hidup di muka bumi ini, gitu kan, teman sekalian. Saya perkenalkan yang namanya ya. Dan ini dia, teman sekalian. Jadi sampai sekarang ini, ya. Tinggallah di Amerika sana, seorang bernama siapa? Dendrom. Ya, Anda bisa Google, namanya keluar ya. Jadi Dendrom ini punya keunikan, dia itu waktu kuliah. Nah, ini uniknya. Kalau orang Indonesia kan ngambil jurusan kuliah itu kan biasanya linear, betul nggak sih? Habis S1-nya ngambil fisika, S2-nya nggak jauh-jauh, ngambilnya kimia, betul nggak sih? Ya. Kalau S1-nya dia ngambil ilmu psikologi, S2-nya manajemen, kan itu masuk akal ya? Ini orang agak nggak masuk akal. Jadi dia kuliah ngambil 2 jurusan. Satu jurusan biologi, ya ngurusin molekul DNA gitu kan. Habis itu dia, udahlah cukuplah biologi, gue udah pinter sekarang, gue pengen kuliah lagi, ambil jurusan yang beda banget, dia ambil jurusan fine art. So jurusan apa? Ngegambar. Jadi any art, patung, lukis, gambar. Udah gitu, unik lagi. Hobinya juga adalah dia kemudian belajar naikin pesawat. So dia adalah licensed pilot. Udah mirip kayak Tom Cruise. Ya, itu aktor kurang kerjaan, betul nggak sih? Nah, ini orang kurang kerjaan. Udah kuliah biologi, kuliah art, dia kemudian apa? Belajar naikin pesawat jadi pilot. Ya, kan 2 aktor yang benar-benar punya license pilot itu si Tom Cruise sama ya. John Travolta. John Travolta lebih elit lagi. Rumahnya itu adalah bandara kecil. Jadi dia di rumahnya bukan parkir limosin, bukan parkir Bugatti, parkirnya pesawat Boeing. Serius. Itu John Travolta ya. Dan Rom juga license pilot. Dan kemampuan dia memproses data visual itu canggih banget. Siapa sih? Dendrom. Nah, karena bakat itulah dia kemudian berpikir dia mesti bagiin bakat ini. Karena dia merasa rupa-rupanya cara kita menyampaikan materi, cara kita menyampaikan pendapat dan mempersuasi orang akan lebih jauh lebih efektif kalau menggunakan visual. Dan dia udah cek. Nah, cara ngeceknya gampang. Dia ngikutin lomba public speaking tingkat dunia, world class. Sekalian, gampang untuk membuktikan gampang katanya ya. Lalu teman-teman, di masa dia menjadi salah satu kontestan lomba public speaking tingkat dunia, teman sekalian, dia membabat habis semua finalis, semua nomine, dan dia menjadi nomor 1, teman sekalian. Dan terbukti paham nggak? Dengan cara itu semua audiens bisa nangkap semua materi dia dengan gampang. Nah, saya mau sisipkan buat teman-teman sekalian, boleh? Ya. Dalam bentuk ini bisa dipakai buat nge-review bisa, buat Anda mengajar bisa, bahkan buat Anda menghafal materi juga bisa, teman sekalian. Dan nggak perlu Anda pintar ngegambar. The good news. The good news adalah is for everybody. Makanya buku dia terkenal banget, teman sekalian. Buku dia paling heboh adalah The Back of the Napkin. Artinya teman-teman sekalian, lu bahkan bisa mempersuasi orang dengan kertas toilet, kertas tisu yang ada di restoran. Dan you can convey your ideas tuh kepada orang tersebut. Mari sambung dengan buku yang berikutnya. Sambung dengan buku yang ketiga, bla bla bla. What to do when words don't work. Apa yang mesti dilakukan ketika kata-kata udah nggak punya makna lagi. Dan buku yang ketiga ini Anda bisa dapatkan di toko buku Gramedia. Gua udah kayak endorse aja loh saya lihat. Dan yang ini udah diterjemahkan. Anda bakal orang kalau pakai istilahnya Mbak Riri, ya, lu sampai jebot-jebot katanya lu sampai apa nggak akan nemu yang 2 ini di Gramedia. Lu mau menemukan ini ada di buku QB kayak gitu-gitu yang masih edisi bahasa Sanskerta ya. Nah, ini bahasanya udah Indonesia. So teman-teman miliki buku ini nggak ada ruginya. Gampang. Kita praktek langsung, saya tidak mau teori, masih gitu dong. Bu Lina deh. Jangan, Pak Arif dari tadi Bu Lina ke depan, Pak Arif. Moto hidup Pak Arif, prinsip hidup, filosofi hidup Pak Arif yang membuat Pak Arif bisa sampai sukses di titik sekarang ini apa tuh? Bermanfaat bagi banyak orang. Coba elaborate, please. Elaborasi lagi, maksudnya apa? Bermanfaat bagi banyak orang itu gimana? Kehadiran kita menjadi berkat, menjadi manfaat buat orang di sekeliling kita. Mulai dari kita nambahkan value, kita
buat nambahkan semangat buat orang lain. Termasuk materi yang punya juga bisa untuk jadi manfaat buat banyak orang. Oh, nggak cuma sisi yang non material pun, materi pun bisa juga dibagi-bagikan itu kan. Good point, berikan tepuk tangan luar biasa buat Pak kita. Ceritanya beliau kan di Permata Hijau Group, betul nggak sih? In the next 10 years gitu kan, di 10 tahun ke depan tiba-tiba beliau entah kenapa, karena rezeki, karena skill, kompetensi diangkat menjadi salah satu direktur PHG. Amin. Itu kan. Dan tiba-tiba dalam satu acara annual meetingnya di PHG Permata Hijau Group, ini adalah perusahaan konglomerasi kelapa sawit di Medan, teman-teman sekalian, di mana saya Ibu Dian Pak Martin sampai berjibaku sampai ke perkebunannya, betul nggak sih? Ke site, ke kantor, pokoknya waduh dengan PHG udah kayak udah brother sister lah. Nah, teman sekalian, pada acara annual meetingnya Pak Direktur Arif ini diundang ke atas podium ya, karena semua orang tahu beliau berangkat bukan dari family gitu kan, berangkat dari orang luar eksternal dan tiba-tiba dipercaya sama ini jadi direktur. Nah, MC-nya bertanya lah kepada beliau, Pak Arif yang terhormat, boleh ceritakan filosofi hidup Anda? Oh, gitu kan. Dan Pak Arif melihat di sebelahnya ada apa? Ada flipchart, kemudian dia mengambil sebuah apa? Spidol. Dan dia di hadapan 1000 orang pegawai Permata Hijau Group. Dibuka spidolnya dan Pak Arif berkata dengan mic, wow, diperdengungkan dengan speaker 1000 watt, dan dia berkata pada 1000 orang, para hadirin, para hadirat sekalian, para bangsa, kawan-kawan seperjuangan PHG, prinsip hidup saya sederhana. Jadi saya adalah orang yang selalu ingin bermanfaat, memberikan nilai tambah. Wah, terus betul nggak sih? Menurut Anda ketika Pak Arif melakukan ini di depan 1000 audiens itu, yang beliau berikan adalah apa? Menurut Pak Arif? Cerita. Keliru. Yang Anda berikan adalah bokong. Cerita juga agak, dia menghadapinya apa-apa. Yang dia berikan satu-satunya adalah bokongnya. Tutupnya sini, Pak. Apa? Oh iya, thank you. Itu Pak Arif sebelum ILT. Untungnya sebelum jadi direktur, Pak Arif ikut ILT dulu. Betul nggak sih? Kemudian beda gitu kan. Pak Arif melirik ada spidol, dia ambil spidol. Dan dia lihat, oh spidol ini macam-macam warna. Diambil merah, diambil biru, diambil apa? Hitam. Kemudian dia berkata, wah biasa dong, suaranya dikeraskan dengan 1000 watt speaker. Dan dia berkata, saya simpel Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda ingin mengikuti langkah saya, langkahnya simpel saja. Ini saya, ya, selalu hanya punya satu passion dalam hidup saya. Dan dia menutup spidolnya warna apa? Hitam. Dan dia ambil warna merah. Sekalian ya, dia ambil warna merah dan dicetak. Wih, merahnya mendelap. Dia ambil warna merah. Saya hidupnya hanya punya satu cita-cita, satu saja. Saya ingin memberikan nilai tambah, ingin bermanfaat. Dan saya ingin memberikan manfaat kepada siapa? Kepada semua orang. Maksudnya lihat, dimanapun saya menjumpai orang-orang, entah itu dalam kehidupan personal saya, dengan keluarga, entah itu orang-orang dalam kehidupan karir profesional saya, di Permata Hijau Group dengan Anda semua, saya selalu ingin memberikan nilai tambah. Dan lalu beliau mengambil apa? Biru. Dan apa yang saya bagikan pada mereka ini, teman-teman sekalian, bukan cuma soal materi. Bukan cuma soal apa? Materi. Saya juga membagikan value, membagikan cinta, waktu, pendampingan, bimbingan. Dan buat saya, ketika saya memberikan manfaat dalam bentuk apapun yang saya bisa, baik kepada orang, keluarga teman, ataupun kepada kawan-kawan secara profesional, ini menjadikan saya sosok yang utuh sampai dengan detik ini. So, terima kasih atas daripada lu ngasih bokong. Nah, inilah
yang dimaksud oleh si Dan Brown. Jadi 3 buku itu isinya cuma gini doang. Anda udah nggak usah beli bukunya lagi, udah menghemat 150.000 kali 3. Anda dengerin ini saya tadi ngomong, Anda sudah menghemat 450.000 rupiah. Jadi uangnya dikumpulin buat saya aja. Iya. Ya, sama kok ilmunya kok. Iya, Cepet sip. kok, betul nggak sih? Betul. Banget. Dan teman-teman, Anda bakal ngerasainnya ketika Anda bertemu dengan agent insurance. Mana? Allianz. Iya. Berkali-kali di tahun 2000, enggak, 3 tahun sebelum pandemi. Setelah pandemi saya nggak pernah ditemuin lagi. Jadi sebelum pandemi, tiap orang agent insurance kalau nemuin saya itu modalnya kertas dan Pulpen. selalu gambarnya sama orang-orangan. Bapak, bayangin Pak, kalau Bapak mulai ya, dia gambarnya Pak. Dan itu dendron. Apa? Dendron. So teman-teman, gunanya adalah apa ini? Ini bisa Anda pakai ketika Anda berada di depan kelas. Bukankah itu yang dilakukan Pak Martin? Iya. Iki opo? Iki dendron. Ya? Kalian. Iki opo? Betul ya? Iki opo? Bukan tulisan kalau kita bisa gambar. Dan tidak perlu gambar itu bagus, betul nggak sih? Setiap orang bisa gambar ini kan tadi. Mana tadi? Ini bisa nggak semua orang gambar begini? Bisa ya teman-teman ya. Dan teman-teman, Anda cukup menggambar beragam simbol. Nggak jauh-jauh bakal ada simbol orang, simbol bintang, betul nggak sih? Simbol tanda panah, Dolar. hati. Mau bikin rumah juga bisa, betul nggak sih? Mau bikin tantangan kehidupan, bikin awan gelap bisa ya? Lu bisa gambar batu, lu bisa gambar yang namanya gunung, setuju nggak sih? Setiap orang masih bisa gambar yang namanya matahari. Teman-teman, hanya dengan modal gambar-gambar gini doang Anda bisa bicara banyak. Setuju? Setuju. Nah sekarang saya menantang Anda untuk mereview dengan cara dendron. Masing-masing Anda kan dimodalin kertas tuh yang ada kertas warna-warni tuh di depan tuh udah ada tuh. Ya, ambil pulpen, ambil spidol warna Anda, dan menurut Anda secara personal apa yang paling menarik dari training hari kemarin? Tuangkan ala Dan Brown. Dendron, bukan Dan Brown. Dendron mah ganti Da Vinci Code tuh. Dendron ya. Dulu kalian. Silakan Anda, saya kasih waktu masing-masing orang 1 menit. Apa yang menurut Anda secara personal menarik dari hari kemarin? 1-2 hal tuangkan dalam bentuk gambar. Dan teman-teman sekalian, prinsip dendron tidak ekstrim gambar. Saya ulangi ya, supaya Anda tidak terlalu mengekstrimkan pengajaran dari dendron, teman sekalian. Memang ketika saya demo di sini, kesannya kok ekstrim gambar semua, padahal not necessary. Not necessary teman-teman sekalian. Anda boleh menambahkan kata-kata. Cuma kata-katanya kan jadi apa? Jadi lebih simpel, betul nggak sih? Anda bisa berkata bahwa ini adalah apa? Misalkan ini materi, ini adalah apa? Kata-kata non materi. Oh kebalik. Ya. So teman sekalian, Anda boleh menulis kata ini saya, ini adalah Arif. Jadi pakai huruf atau pakai kata-kata singkat silakan. Nah itu yang Anda lakukan sekarang. Silakan teman-teman sekalian. Saya berikan waktu Anda 1-2 menit setiap orang. Thank you. Saya iringi musik.